Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang menonton dari YouTube dan lain-lain. Kami dari kelompok 3 ROL kelas Depok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan 11,2 apa F2 Composing Flight Cruise dan I4 Exam Scheduling. Baik, yang pertama Composing Flight Cruise ini jadi didapatkan eh, permasalahan di mana harus memilih dua pilot yang persyaratannya ada dua, yaitu bah- ada bahasa dan tipe pesawat. Nah, apa namanya, setiap pilot tuh harus memiliki keahlian bahasa dan keahlian tipe pilot di atas 10 untuk kombinasi dua pilot. Dari situ kita bisa mendapatkan grafik kompatibilitas atau kecocokan untuk dari pilot. Nah, ini misalkan dari apa, kalau misalkan pilot satu disandingkan dengan pilot kedua, itu karena language-nya di atas 10 dua-duanya, misalkan English nih di atas 10, maka bisa kemudian skornya yaitu dari tipe pesawatnya ini 30 karena ini 18 sama 12 dan seterusnya sampai pilot ketujuh dengan pilot ke-8. Nah, dari situ kita bisa membentuk sets dan notasi dan kemudian parameternya juga. Yang pertama ada setsnya yaitu kru kombinasi dari krunya itu dinotasikan dari angka 1 sampai 15. Nah, ini parameternya itu dari yang tadi crew combination itu atau I itu ada 1 sampai 15. Ini essentially parameter ini adalah pembentukan tabel dari grafik kompatibilitas yang di atas ini. Selanjutnya dari parameter ini didapatkan decision variable dan notasinya. Eh, Decision variabelnya adalah eh, apa kombinasi apa aja yang digunakan begitu. Misalkan kombinasi satu berarti pilot satu dan dua, terus kemudian kombinasi 8 itu pilot 3 dan 7 dan seterusnya. Ini dinotasikan sebagai XI. Oh, sedangkan crew combination score itu dinotasikan sebagai SI. Selanjutnya objective functionnya yaitu adalah eh, tadi di soal adalah maksimasi. Ini question kedua adalah maksimum total score. Jadi objective functionnya adalah maksimasi, maximize dari sum product dari decision variable ini dan skor kombinasinya yang tadi dijelaskan juga di grafik di atas. Nah, dari situ kita juga bisa membentuk constraint-nya. Nah, constraint yang pertama adalah binary. Jadi ya tadi itu bisa kita milih yang mana, misalkan kombinasi satu kita milih satu, apa kalau iya satu, kalau kalau tidak nol dan seterusnya. Kemudian constraint kedua yaitu ini untuk memastikan kalau misalkan pilot ini hanya terbang satu kali. Setiap pilot hanya terbang satu kali. Ini di apa namanya dirumuskan dengan menggunakan sum if ini. Jadi dicek dulu apa namanya eh, dicek dulu apakah eh, di kru pertama ini pilot satu apa namanya eh, dipilih atau tidak, terus di kru kedua dipilih atau tidak dan seterusnya. Kalau misalkan kalau misalkan digunakan ditandai dengan satu, kalau misalkan tidak digunakan nol, kalau misalkan digunakan dua kali dua dan seterusnya lah. Ini tidak boleh lebih besar daripada satu, harus lebih kecil sama dengan satu. Nah, kita run solvernya sih. Data solver. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Set objektifnya di C39 ini. Terus kemudian changing variabelnya tadi. Terus kemudian constraint-nya ada dua tadi. Kita solve. Ketemu hasil 125. Nah, di mana didapatkan bahwa kombinasi yang digunakan adalah kombinasi 1, kombinasi 8, 9, dan 14. Sehingga didapatkan pilot 1 itu disandingkan dengan pilot 2 menggunakan pesawat reconnaissance, pilot 3 dengan pilot 7 menggunakan pesawat fighter bomber, pilot 4 dengan pilot 5 menggunakan pesawat transport, dan pilot 6 dan pilot 8 menggunakan pesawat supply plane. Nah, berikut sudah dijelaskan untuk F2 Compassing Flight Crew. Selanjutnya Pak Robi menjelaskan I4 Action Scheduling.
Baik, terima kasih Mas Naufal atas penjelasannya untuk composing flight cruise. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai exam scheduling di I4. Nah, saya izin share screen ya, Mas Naufal. Baik, oke. Soal mengenai I4 yaitu exam scheduling, di mana seorang dosen di Technical University ingin menjadwalkan ujian dari 11 mata kuliah. Nah, namun dari 11 mata kuliah ini ada incompatibilities antara ujian yang berbeda, antara mata kuliah yang berbeda. Nah, kemudian di slot untuk ujiannya itu hanya ada 2 hari, 2 hari, kemudian ada setiap hari, masing-masing hari itu ada 4 slot. Oke, kemudian kita lanjut ke set dan notasi. Untuk set yang pertama exam kita notasikan itu 1 sampai 11, di mana itu adalah mata kuliahnya dari DA sampai ke DSE itu kita 1 sampai 11. Kemudian time slot itu ada 8, kita notasikan T, yaitu hari pertama slot 1 jam 8 sampai jam 10 itu sama dengan 1. Kemudian hari pertama jam 10 sampai 12 itu yang kedua, dan seterusnya hari kedua jam 4 sampai jam 6 sore itu yang ke-8. Kemudian untuk parameter ini sebelumnya di soal sudah ada mengenai incompatibilities. Di sini kita buat binary di mana satu itu incompatible, untuk misalnya DA dengan NA ini incompatible, berarti nggak bisa berada dalam satu jadwal yang sama. Kemudian yang zero itu compatible. Oke, kemudian decision variable di sini adalah di mana untuk setiap mata kuliah itu 1 kali penjadwalan dalam 8 slot waktu. Nah, tapi di sini ada obligatory modules, yaitu yang S, GME, PM, dan DSE, di mana eh, keempat modul ini tidak boleh bertabrakan atau berada dalam slot yang sama dengan mata kuliah lain. Oke. Nah, karena di sini adalah supaya semua mata kuliah itu memiliki jadwal, jadi kita tidak ada objective function untuk maximize atau minimize, sehingga di sini objective functionnya itu adalah untuk exactly ada 11. Jadi di sini di A66, di sel A66 ini kita bikin exactly 11. Jadi 11 itu adalah 11 mata kuliah ini. Kemudian constraint yang pertama, untuk setiap exam itu harus 1. Artinya dalam 8 slot ini harus hanya 1 kali dijadwalkan. Kemudian constraint kedua, untuk setiap D dan E elemen exam itu D kurang dari E, itu ini artinya D itu mata kuliah D, E mata kuliah E, yang dimana pada incompatibilities artinya mata kuliah ini harus salah satunya, nggak bisa bersamaan. Nah, di itu kita jumlahkan harus kurang dari sama dengan 1. Constraint yang kedua. Constraint yang ketiga, decision variable adalah binary. Oke, di sini sudah kita buat nol semua. Kemudian kita ke solver. Sebentar. Solver, kita masukkan ini set objektif A66 tadi, value of 11. Kemudian changing variable itu yang ini, yang warna hijau, B51 sampai I61 dan seterusnya. Kemudian itu binary, terus kita masukkan variabel constraint-constraint yang ini harus sama dengan 1. Kemudian yang ini
kurang dari sama dengan satu. Jumlahnya kurang dari sama dengan satu. Oke, kita coba solve. Nah, di sini didapatkan eh, jadwal dari masing-masing mata kuliah, di mana sesuai dengan obligatory obligatory si modules yang S itu S sendirian di D2 jam 8 tidak bertabrakan dengan mata kuliah lain. Kemudian GME sendirian di D2 jam 4 tidak bertabrakan juga. PM sama Day 1 jam 8 tidak bertabrakan. DSE sama juga tidak bertabrakan. Jadi kesimpulannya untuk jadwal ujian yang dibuat Mrs. EDT adalah Day 1 jam 8 PM, jam 10 DSE, jam 2 LP dan MP, jam 4 DA dan SE. Kemudian D2 jam 8 itu S, jam 10 J, jam 2 NA dan C++, kemudian jam 4 GME. Oke, demikian penjelasan mengenai exam scheduling. Baik, sekian apa namanya presentasi dari kami, hasil diskusi kami kelompok 3, eh, untuk teman-teman dan Pak Komar dan Ibu, kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.